Selanjutnya kita akan ke contoh. Contoh untuk metode simplex. Contoh yang pertama yaitu model program linearnya seperti ini ya. Jadi biasanya kan dari bentuk cerita diubah ke dalam model matematika. Jadi ini sudah saya sajikan dalam bentuk model matematika. Bentuk model matematikanya yaitu dengan fungsi tujuan yaitu maksimumkan Z sama dengan 8x1 ditambah 6x2 dalam ribuan. Fungsi pembatas yang pertama yaitu 4x1 ditambah 2x2 kurang dari atau sama dengan 60. Yang fungsi pembatas yang kedua yaitu 2x1 ditambah 4x2 kurang dari atau sama dengan 48. Di mana syaratnya x1 dan x2-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini sudah bentuk model matematika ya. Langkah selanjutnya yaitu kita ubah fungsi program linear ini ke metode simplex, yaitu dijadikan bentuk baku metode simplex. Yang fungsi tujuannya jadinya Z min 8x1, min 6x2, min 0s1, min 0s2. Jadi di sini S1 sama S2-nya mengikuti dari fungsi pembatas atau fungsi kendala. Jadi untuk fungsi tujuan yaitu dijadikan bentuk fungsi implisit. Nah, fungsi pembatas dulu. Yang pertama yaitu fungsi pembatas yang pertama. Tadi kan kurang dari, ya dilihat dulu ya. Dilihat dulu. Tadi kan ini kurang dari atau sama dengan, berarti otomatis tadi sudah dibahas. Kalau kurang dari berarti harus ditambahkan variabel slack. Gitu ya, semuanya kurang dari. Jadi, untuk yang pertama, fungsi pembatas yang pertama, 4x1 ditambah 2x2 ditambah slack 1, variabel slack 1. Nah, ini nanti dulu untuk menyesuaikan 0s2. Nah, fungsi pembatasnya kan ada dua. Yang kedua yaitu 2x1 ditambah 4x2 ditambah s2. Jadi aslinya ini. Nah, untuk menambahkan 0s2 di sini sama 0s1 di sini kan untuk penyesuaiannya. Nanti kan dijadikan matriks fungsi slack, variabel slack itu jadikan matriks. Nah, ini bernilai 1. Jadi ini kan koefisiennya slack 1 ini 1. Koefisiennya slack 2 ini 1. Lah ini diisi 0. Jadi ini jadikan 0S2, di sini 0S1. Di sini tetap ya. Nah, untuk fungsi tujuannya mengikuti. Karena slack-nya ada 2, otomatis ini ada S1 sama S2. Semuanya harus 0 kalau fungsi tujuan slack-nya. Jadi nanti kalau fungsi pembatasnya ada 3, otomatis kan ada slack 3, ada ada variabel surplus, juga ada variabel buatan. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, karena ini tadi kan soalnya yaitu kurang dari atau sama dengan, berarti semuanya ditambahkan variabel slack. Di mana syaratnya X1, X2, dan slack 1, slack 2 lebih besar atau sama dengan 0. Dari sini paham ya? Untuk mengubah fungsi linear, program linear tadi yang biasa menjadikan bentuk baku metode simplex. Selanjutnya, kita ubah dalam atau kita masukkan ke tabel simplex. Tabelnya seperti ini. Jadi di sini variabel dasarnya ada X1, X2, S1, S2. Tadi speknya kan hanya 2. Variabel X-nya adalah cuma X1 sama X2. NK tadi adalah nilai kanan. Yang ini ada Z sama fungsi tujuan sama pembatas 1 sama pembatas kedua. Kita masukkan. Nah, ini adalah koefisiennya tadi ya, fungsi Z min 8, min 6, 0, 0, 0. Di sini fungsi pembatas yang pertama 4, 2, tadi kan selek 1, 1 ya, ditambah 0 S2 di sini. Nah, di sini, dari sini bisa ya. Selanjutnya, langkah penyelesaian yang pertama, iterasi awal atau iterasi 0. Iterasi 0 itu belum ada perubahan, jadi masih pada tabel yang pertama tadi. Jadi ini belum ada perubahan sama sekali, gitu ya, belum ada sama sekali. Ini adalah iterasi yang ke-0. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya ya. Yang selanjutnya baru ini. Nah, iterasi yang pertama yaitu menentukan kolom kunci atau kolom pivot, yaitu kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Jadi, lihat kolom
yang mempunyai nilai negatif terbesar. Jadi kan di sini ada ya, yang di sini fungsi tujuannya adalah koefisiennya min 8, min 6, 0, 0, 0. Nah, di mana di antara ini ya, yang mempunyai nilai negatif terbesar. Jadi antara min 8, min 6, 0 sama 0 sama 0. Jadi yang mempunyai nilai negatif terbesar adalah min 8. Nah, sudah ketemu, berarti ini adalah kolom pivot. Kolom pivotnya adalah ini. Nah, gimana jika nilai negatifnya ini ada dua, nilai negatif terbesarnya ada dua atau lebih? Jadi seandainya di sini adalah min 8, di sini min 8, di sini min 6. Otomatis kan yang mempunyai nilai negatif terbesarnya ada dua. Sini min 8, sini juga min 8. Gimana? Berarti dipilih aja salah satu sembarang. Meskipun nanti nilai koefisien pembatas yang di bawahnya sini berbeda. Tapi lihat aja yang di sininya. Jadi yang pada koefisien fungsi tujuan yang mempunyai nilai negatif terbesar dipilih salah satu sembarang. Gitu. Kalau mempunyai dua atau lebih nilai negatif terbesar. Sudah ya? Sudah ketemu kolom pivot atau kolom kunci. Selanjutnya yaitu iterasi, yang masih iterasi yang pertama ya. Jadi langkah selanjutnya yaitu menentukan baris pivot. Tadi kan kolom pivot, sekarang baris pivot. Nah, kita cara mencari baris pivotnya. Nilai indeks yang terkecil positif, harus cari indeks dulu. Gimana cara mencari indeksnya? Yaitu NK fungsi pembatas, NK, nilai kanan fungsi pembatas. Nah, ini fungsi pembatas kan di sini ya, NK fungsi pembatas berarti ini. Ini ya, ini NK fungsi pembatas berarti 60 sama 48. Dibagi nilai kolom fungsi pembatas. Nilai kolom fungsi pembatas berarti kan ini. Kan tadi sudah ketemu kolomnya, kolom pivot. Jadi jangan lihat kolom-kolom yang lain. Jadi ketemu indeksnya. 60 dibagi 4, ketemu 15. 48 dibagi 2, ketemu 24. Mana di antara 15 dan 24 yang paling kecil positif? Yang terkecil positif, hati-hati. Yang terkecil positif. Jadi otomatis 15. Nah, ketemu sekarang barisnya pivot adalah ini. Pada kendala yang pertama. Nah, ketemu ini kolom pivot, ini baris pivot. Sudah ya? Sudah ketemu kolom pivot sama baris pivot. Selanjutnya, gimana Bu untuk mencari perubahan-perubahan nilai baris? Jadi kan semuanya tadi ini baris tuh. Ini tadi kan min 4. Ini tadi 4 ada bla 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 ya. Tapi ini kenapa jadi seperti ini? Jadi cari dulu nilai baris kunci pivotnya. Nilai baris kunci baru. Nilai baris kunci lama dibagi N angka kunci. N angka kunci. Jadi ini. Jadi sebelumnya tadi ini kan 4, 2, 1, 0, 60, 15 ya. Indeksnya sudah nggak dipakai lagi karena indeks tadi kan digunakan untuk mencari baris pivot. Nah, yang ditulis ini berarti ini semua dibagi koefisien kolom, koefisien angka yang ini. Nah, berarti 4 dibagi 4, ketemu 1. 2 dibagi 4, 2/4 ketemu setengah. 1 dibagi 4 berarti 1/4. 0 dibagi 4, 0. 60 bagi 4, 15. Nah, ini. Ketemu 1, setengah, 1/4, 0 sama 15. Yang ini gimana, Bu? Pada fungsi tujuan. Nah, ini nilai baris yang lain sama dengan baris lama dikurangi perkalian dari nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Jadi ini perhitungannya. Yang tadi kan pertama ya, untuk baris pertama atau Z, min 8, min 6, 0, 0. Dikurangi koefisien pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci kan min 8. Ya kan ya? Dikalikan nilai baru baris kunci. Jadi tadi yang sudah ketemu baris kuncinya tadi ya, yang baris pivot tadi kan sudah ketemu 1, setengah, 1/4, 0 sama 15. Nah, kalikan ini. Jadi otomatis min 8 kali 1 min 8. Berarti baris lamanya kan min 8. Min 8 min 8 ketemunya 0. Ketemunya ini 0. Sekarang
Min 8 kali setengah kan min 4. Ini ketemu min 4 ya. Berarti min 6 dikurangi min 4. Min 6, min 4. Otomatis min 2. Dan selanjutnya, dan seterusnya. Sampai ini, coba ini. Min 8 kali 15. Berarti ketemu berapa? 120 ya, min 120. Ya, min 120. Nah, 0 min 120 ketemu 120. Nah, itu. Nah, baris ketiga atau fungsi pembatas yang ketiga sama. Jadi tadi kan aslinya elemennya ini 2, 4, 0, 1, 4, 8. Nah, ini adalah yang baris pivot tadi. 1, setengah, 1/4, 0, sama 15. 2 ini mana? 2 ini elemen yang pada baris dan kolom pivotnya di sini ya, yang ininya. Jadi 2 dikurangi perkalian dari 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. 2 dikurangi 2, 0. 2 kali setengah kan 1. Berarti 4 dikurangi 1 ketemu 3. Sekarang 0. 0 dikurangi 2 kali 1/4. Dikurangi setengah ya, berarti min setengah. 1. 1 dikurangi 2 kali 0. Berarti kan 0 kan 2 kali 0. 1 dikurangi 0, 0. Ketemu. Dan seterusnya. Nah, hasil-hasil ini dimasukkan ke tabel yang baru. Nah, ini seperti ini. Jadi ketemu Z-nya ketemu 0 min X2 2 0 120 seperti ini ya ketemunya ya. Nah, dimasukkan. Apakah ini sudah selesai? Belum. Selanjutnya. Nah, di sini adalah kolom X2-nya. X2-nya kembali lagi. Jadi sebelumnya ya, saya lanjutnya sebelumnya. Nah, di sini dilihat kembali lagi ke awal, cari nilai atau elemen Z yang mempunyai nilai negatif terbesar. Jadi kolom pivotnya. Jadi ini kan nilai negatif terbesarnya min 2 kan, nilai negatif terbesar ya, meskipun ini positif tapi kan dia yang dicari adalah negatif terbesar. Jadi ini otomatis ketemu kan ini X2 di sini adalah kolom pivot. Kolom pivot di sini. Nah, selanjutnya cari lagi adalah baris pivot. Gimana tadi baris pivotnya? Cara mencari baris pivot. Nah, sebelumnya dulu, yang mencari garis pivotnya adalah gimana? Jadi cari nilai indeks dulu ya. Cari nilai indeks dulu. Jadi cari nilai indeks. Indeksnya berarti otomatis kan tadi sudah ketemu ini kolomnya. Jadi 15, kan ini tidak pakai untuk kalau indeksnya di sini tidak, berarti indeks yang fungsi pembatas. 15 dibagi setengah, otomatis sama dengan 15 kali 2, ketemu 30. Yang kedua, 18 dibagi 3, ketemu 6. Lah, antara 30 sama 6, mana yang paling kecil, yang mempunyai indeks positif paling kecil ya? Positif terkecil, berarti 6. Nah, ketemu. S2-nya di sini atau pembatas yang kedua adalah merupakan baris pivot. Nah, sudah ketemu ini kolom pivot yang kedua, ini baris pivot yang kedua. Selanjutnya, gimana langkahnya? Sama. Kita langkahnya selanjutnya yaitu yang ini tadi dibagi dari kolom ini ya. Nah, selanjutnya. Tadi kan 0, 3, berapa tadi? 0, 3, 0, 3, min setengah. Jadi 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3, 1. Min setengah dibagi 3. Sama dengan dikali sepertiga ya. Berarti min 6. 1/3. 18 bagi 3, 6. Tuh, ketemu. 0, 1, min 1/6, sepertiga sama 6. Di sini indeksnya nggak dipakai. Ya. Nah, selanjutnya cari. Ini kan sudah ketemu X2 ya. Tadi masih S. Nah, selanjutnya cari baris-baris yang lain. Caranya sama. Nah, dengan cara yang sama akan ketemu Z-nya seperti ini. Nah, ketemu. Sudah kan ketemu seperti ini kan? Nah, apakah sudah ini? Apakah sudah selesai untuk iterasinya? Pada iterasi kedua terlihat bahwa koefisien fungsi tujuan sudah tidak ada lagi yang mempunyai nilai negatif. Koefisien fungsi tujuan tidak ada yang negatif. Proses perubahan selesai dan ini menunjukkan penyelesaian persoalan linear dengan metode simpleks sudah mencapai optimum dengan hasil
X1-nya 12, X2-nya 6, dengan Z maksimumnya 132.000. Jadi dilihat dulu yang sebelumnya. X1-nya 12, jadi X1-nya 12. Ini kan ya. Nah, karena Z-nya ini sudah positif semua, kan tadi masih negatif banyak ya. Kalau sudah positif semua berarti sudah selesai. Ketemu X1-nya yang nilai kanan 12, X2-nya 6, dengan nilai maksimumnya adalah kan tadi dalam ribuan, jadi 132.000. 132.000. 132.000.